Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali belajar fisika. Masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang besaran, satuan, dan pengukuran. Materi pokok kita hari ini ada 5, yaitu yang pertama besaran dan satuan, yang kedua dimensi, yang ketiga pengukuran, keempat angka penting, dan yang terakhir notasi ilmiah. Nah, kita bahas yang pertama dulu, besaran dan satuan. Apa itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur atau dihitung, dinyatakan dengan angka, dan mempunyai satuan. Jadi, semua hasil pengukuran yang bentuknya berupa angka itu bisa dikatakan sebagai besaran. Nah, tetapi tentu harus ada satuannya. Nah, apa itu satuan? Satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan besaran. Misal, kita disuruh untuk menimbang berat badan. Hasilnya adalah 70 kg. Nah, 70 ini disebut sebagai besaran. Dan kilogram itu disebut sebagai satuan. Ya. Jadi besaran dan satuan ini sesuatu yang tidak bisa dipisah ya, atau dikurangi. Jika hasil pengukuran dinyatakan tanpa satuan, maka bisa dikatakan hasilnya salah. Nah, sama nanti jika mengerjakan soal itu harus ada hasil dan satuan. Jika satuannya tidak ditulis, maka jawabannya akan dianggap salah. Nah, sekarang macam-macam besaran. Berdasarkan satuannya, besaran ada 2. Yang pertama, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu untuk menetapkan besaran-besaran lainnya. Dan besaran turunan adalah besaran fisika yang satuannya terdiri dari beberapa satuan pokok atau beberapa besaran pokok. Nah, besaran pokok ini ada 7. Ya, nanti akan dijelaskan lagi. Nah, yang kedua, besaran berdasarkan nilai dan arahnya. Ada 3. Yang pertama, besaran vektor. Adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya adalah besaran gaya, memiliki nilai dan memiliki arah. Besaran tensor, besaran yang memiliki nilai dan banyak arah. Dan yang ketiga itu adalah besaran skalar, besaran yang memiliki nilai tetapi tidak memiliki arah. Contohnya adalah massa tadi, 70 kg. Cuma ada nilainya, tetapi dia tidak memiliki arah. Nah, untuk besaran vektor sendiri nanti akan lebih banyak dibahas di bab yang kedua. Nah, ini besaran pokok. Ini ada 7 ya. Ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah partikel, dan intensitas cahaya. Panjang, satuannya adalah massa. Lambangnya L, kecil. Massa, satuannya kilogram. Lambangnya M. Waktu, satuannya sekon atau S. Lambangnya T. Suhu, satuannya adalah Kelvin. Ya. Dalam sistem internasional, satuan suhu itu Kelvin, tapi sering kita pakai di sini itu Celsius. Nanti bisa kita konversi dulu untuk menggunakan suhu. Lambangnya adalah T. Kuat arus, satuannya ampere atau A, lambangnya I. I besar. Jumlah partikel, satuannya adalah mol, lambangnya N. Dan intensitas cahaya, satuannya CD atau kandela, lambangnya I. Ya. Nah, besaran pokok ini tetap ya, nggak berubah-ubah, tetap ada 7 dari dulu sampai nanti ya, cuma 7 ini ya. Nah, yang lain dari ke-7 besaran ini disebut sebagai besaran turunan.
Contohnya ada ini, ada 6 besaran, ada luas, lambangnya A, satuannya adalah meter pangkat 2 atau meter kuadrat. Meter persegi sama ya. Ada kecepatan, lambangnya V, V kecil. Satuannya adalah meter per sekon. Ya. Nah, 6 ini cuma contoh ya. Lebih banyak lagi nanti di fisika itu banyak besarannya. 6 ini cuma ada contoh saja. Nah, selanjutnya kita bahas tentang dimensi. Dimensi adalah cara menyatakan sebuah besaran dengan lambang besaran pokok. Dimensi besaran pokok dinyatakan dengan lambang huruf tertentu. Ya, contohnya dimensi volume. Rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Ya, volume untuk persegi panjang. Panjang itu dimensinya L, lebar L, tinggi L. Jika dikali maka menjadi L pangkat 3. Kenapa bisa seperti itu? Kita lihat tabelnya. Ya, ini untuk besaran pokok ya. Panjang satuannya meter, dimensinya adalah L besar. Massa satuan kilogram, dimensinya adalah M. Waktu satuannya sekon, dimensinya adalah T. Suhu satuannya Kelvin, dimensinya adalah theta. Itu bacanya theta ya, huruf angka 0 tapi memiliki garis di tengah. Kuat arus satuannya adalah ampere, dimensinya adalah I. Intensitas cahaya satuannya kandela, dimensinya adalah J. Jumlah zat satuannya mol dan dimensinya adalah N. Nah, ini dimensi untuk besaran pokok. Nah, untuk besaran turunan nanti bisa kalian cari dimensinya dengan cara seperti tadi. Cari dulu rumusnya, kemudian cari satuannya, baru diubah ke dimensi. Seperti dimensi volume ini. Rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjang itu satuannya meter, lebar juga meter satuannya, tinggi juga meter. Maka dimensinya adalah L kali L kali L adalah L pangkat 3. Oke ya. Semoga kalian paham sampai di sini. Nah, kita lanjut ke pengukuran. Apa itu pengukuran? Pengukuran itu adalah membandingkan sesuatu yang diukur dengan alat yang digunakan sebagai acuan atau patokan atau standar. Jadi misal kita mengukur panjang buku dengan penggaris, atau bisa kita mengukur panjang buku dengan jengkal. Itu juga disebut sebagai pengukuran, karena kita sedang membandingkan panjang buku dengan panjang jengkal. Ya. Nah, tetapi dalam fisika, alat untuk mengukur itu sudah ditetapkan, sudah ada standarnya, ya. Nah, yang pertama itu alat ukur besaran panjang. Ini ada 3 ya. Ada mistar atau penggaris yang sering kita gunakan. Dan ada jangka sorong. Yang ketiga itu ada micrometer screw. Yang pertama penggaris atau mistar, ini pasti sering nih kita gunakan, ya. Nah, jadi cara yang paling tepat untuk menggunakan penggaris ini adalah pandangan atau mata kita itu harus tegak lurus, harus lurus antara benda dan penggarisnya, ya nggak boleh miring ya, nggak boleh posisi A atau C ini kurang tepat. Yang paling tepat itu ada di posisi yang B, tegak lurus dia, satu garis. Nah, supaya apa? Supaya kita nanti melihat skalanya atau membaca skala penggaris itu
biar tepat membacanya. Kalau di A, misalkan di A ini kita bisa membacanya 74,1 cm. Salah ya. Makanya tepat itu adalah 74,2 cm. Ya, harus tegak lurus nih mata kita. Yang kedua, jangka sorong. Bentuknya seperti ini ya. Jangka sorong ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama itu mengukur diameter luar benda. Yang kedua, di sini mengukur diameter dalam sebuah benda. Yang ketiga, di sini dia mengukur kedalaman sebuah benda atau lubangnya. Ya, jadi misal kalian punya tutup botol air mineral, ya, itu bisa kita ukur diameter luarnya menggunakan bagian yang di bawah ini. Nah, untuk mengukur diameter dalamnya kita gunakan bagian yang atas ini, diameter dalam. Nah, kemudian untuk mengukur kedalamannya, kedalaman lubangnya bisa kita menggunakan bagian yang di bawah sini. Ya, caranya adalah dengan menggeser-geser ini. Ya, di bagian ini namanya skala utama ya, yang kayak penggaris ini skala utama. Nah, kemudian yang bisa digeser ini dinamakan sebagai skala nonius. Ya. Jadi untuk mengukurnya kita geser aja skala noniusnya di sini. Ya. Nah, yang ketiga ada mikrometer skrup. Nah, ini gunanya untuk mengukur ketebalan suatu benda yang maksimal tebalnya itu 25 mm. Nah, jadi biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan kertas. Caranya adalah diputar ya bagian sini. Nah, ini sama, ada skala utama dan skala nonius. Selanjutnya ada alat ukur besaran massa. Ya. Ada neraca Wahouse. Neraca Wahouse 2 lengan, neraca Wahouse 3 lengan, dan neraca Wahouse 4 lengan. Ya, sebenarnya untuk mengukur massa itu banyak sekali ya alat ukurnya. Tapi dalam fisika ini dicontohkan cuma neraca Wahouse yang memiliki 3 variasi. Mungkin bisa yang biasa kalian lihat waktu ada timbangan atau ada cin ya biasanya untuk nimbang bawang ya. Kemudian ada timbangan untuk nimbang beras. Nah, itu juga alat ukur massa. Nah, kemudian alat ukur waktu. Nah, ini sering sekali ini kita lihat ya. Ada jam, ada stopwatch. Nah, ini namanya stopwatch. Gunanya untuk apa ya? Untuk mengukur waktu. Biasanya atletik, lari, diukur kecepatannya pakai stopwatch. Ya. Dan alat ukur suhu. Ada termometer alkohol dan termometer bimetal. Nah, ini contohnya ada 2. Nah, tentu macamnya lebih banyak lagi. Gunanya apa? Gunanya untuk mengukur suhu. Ya, ada mungkin kalian sekarang yang sedang viral itu mengukur suhu pakai termometer gun. Nah, itu sama juga alat ukur suhu. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke angka penting. Apa itu angka penting? Itu adalah semua angka yang dihasilkan dari proses pengukuran. Itu angka penting yang terdiri atas angka pasti dan angka taksiran. Nah, jika misal tadi kita mengukur atau menimbang berat badan itu 70 kg, maka hasil dari menimbang itu adalah angka penting 70 kg, 70. Nah, itu berarti ada 2 angka penting. Aturan penulisan angka penting. Ini ada 5 aturannya ya. Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Angka 1 sampai angka 9, semuanya itu angka penting. Contoh, ada bilangan 261,3 meter. Ini memiliki 4 angka penting. Yang kedua, semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh, 83,5
meter. Nah, itu ada 6 angka penting. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang ketiga, pada angka desimal kurang dari 1, angka 0 sebelum dan sudah koma bukan termasuk angka penting. Ya, paham ya? Desimal kurang dari 1 itu 0, 0, sekian, 0, sekian, itu artinya angka desimal kurang dari 1. Ini contohnya 0,000609. Ya, di sini dia cuma memiliki 3 angka penting. Kenapa? Karena 0 sebelum dan sudah koma itu bukan angka penting. Jadi angka pentingnya cuma ini 609. Ya, 3 angka penting. Yang keempat, pada angka desimal lebih dari 1 atau sama dengan 1, angka 0 sudah koma termasuk angka penting. Contoh 3,20 kg. Nah, ini ada 3 angka penting karena jika lebih dari 1 maka angka 0 sesudah koma itu termasuk angka penting. Ya, ini 320 itu angka penting semua. Nah, kemudian yang kelima, angka 0 terletak di belakang angka bukan 0 termasuk angka penting. Contoh 1,00. Itu ada 3 angka penting. Oke ya. Sekarang kita lanjut aja. Aturan berhitung dengan angka penting. A. Penjumlahan dan pengurangan. Hasil penjumlahan dan pengurangan hanya boleh dihasilkan satu angka taksiran. Contoh 85,6 ditambah 13,21. Itu kalau kita tambah hasilnya adalah 98,81. Nah, tapi di sini kita cuma bisa menuliskan dengan satu angka taksiran. Maka hasil yang kita laporkan atau kita tuliskan itu adalah 98,8. Hanya ada satu angka taksiran. Kemudian yang kedua, perkalian dan pembagian. Hasil perkalian dan pembagian ditulis sebanyak jumlah angka penting yang paling sedikit dari bilangan yang dikali atau dibagi. Contoh 24,51 dikali dengan 12,3. Yang atas ini 4 angka penting, yang di bawah itu ada 3 angka penting. Jika kita kali hasilnya adalah 301,473. Nah, tapi kita tuliskan di hasilnya itu cuma 301. Kenapa? Ya, karena mengikuti aturannya. Yang di atas paling sedikit itu adalah 3 angka penting, maka hasilnya juga harus 3 angka penting. Ini 3 maksudnya ya. Ini salah tulis. Nah, kemudian notasi ilmiah. Ya, notasi ilmiah ini adalah cara menuliskan deret bilangan ke dalam bentuk A dikali 10 pangkat N. Ini contoh hasil pengukuran 850.000 meter. Maka kita bisa ubah menjadi notasi ilmiah itu adalah 8,5 kali 10 pangkat 5 meter. Dari mana dapatnya 5 ini? Nah, sekarang kita misalkan angka koma itu ada di paling belakang sini, ya. Paling belakang 0 sini. Nah, untuk sampai ke angka 8, koma itu harus maju beberapa langkah. Nih, kita hitung langkahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 8,5. Karena dia maju 5 langkah, maka pangkatnya menjadi 5. 10 pangkat 5 meter. Nah, kemudian yang kedua ini ada hasil 0,00000678 kg. Maka kita bisa hitung notasi ilmiahnya, atau kita ubah notasi ilmiah menjadi 6,78 kali 10 pangkat min 6 kg. Di mana dapat min 6? Ya, ini komanya di sini. Nah, untuk sampai ke angka setelah 6, nah, dia mundur berapa langkah nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi min 6. Ya, berarti kesimpulannya adalah jika nolnya maju ke depan itu pangkatnya positif. Namun jika nolnya ke belakang, ya, ke sini,
langkah ke belakang, itu nolnya menjadi pangkat negatif. Sebelumnya menjadi pangkat negatif. Oke ya. Nah, penyebutan yang sering digunakan. Ya, penyebutan atau yang sering digunakan. Ada 10 pangkat 12. Itu ada awalannya terabyte. Berarti 10 pangkat 12. 10 pangkat 9 itu gigabyte. 1 giga berarti 1 kali 10 pangkat 9. 1 megabyte atau 1 mega berarti 1 kali 10 pangkat 6. 1 kilo 1 kali 10 pangkat 3. Ya, dan seterusnya. Oke ya, semoga kalian paham untuk materi hari ini. Jika ada pertanyaan silakan hubungi Bapak. Jaga kesehatan, tetap semangat belajar dari rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.